Sepak bola tidak pernah sepi dari kejutan, seperti Coach Indra yang masih menyimpan taktik kejutan di Timnas U20. Tapi kita tidak akan membahas itu sekarang. Kita fokus ke Silkers yang akhirnya kembali jadi starting 11 FC20 setelah sekian lama absen. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe untuk channel ini ya guys, biar gak ketinggalan info terbaru. Kembali jadi starting 11 FC20 setelah sekian lama absen. Dan tidak butuh waktu lama, kehadirannya langsung memberikan dampak besar bagi lini pertahanan tim. Meskipun belum berhasil mencetak clean sheet, media Belanda, Football Premier, menyoroti bagaimana Meis membuat pertahanan Twente semakin solid. Di saat yang bersamaan, Alex Pastoor, asisten pelatih timnas, kini kembali ke Belanda untuk peran lamanya. Tapi kali ini, ia bukan lagi berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih, melainkan menjadi pandit UEFA Europa League, sebuah panggung besar di mana pengalamannya bisa membuatnya semakin sering membahas perkembangan pemain keturunan timnas Indonesia. Apakah ini awal dari semakin banyaknya sorotan media Eropa terhadap Garuda? Tidaknya itu, timnas Indonesia juga kembali mencuri perhatian. Tapi kali ini bukan dari performa di lapangan, melainkan dari fashion sepak bola. Airsport dikabarkan akan merilis jersey ketiga timnas dengan nuansa pink, yang sejak bocorannya beredar langsung jadi pembicaraan. Sementara itu, jersey home timnas yang baru saja diluncurkan langsung habis terjual. Lalu bagaimana performa Silkers di lapangan? Kenapa kembalinya Alex Pastoor jadi perhatian? Dan apa yang membuat jersey timnas begitu diminati? Kita bahas tuntas di video ini. Setelah 2 bulan absen dari starting 11, Silkers akhirnya kembali ke lapangan dalam laga penting Europa League. Baik keturunan Indonesia ini tampil penuh selama 90 menit saat FC20 menang dramatis 2-1 atas Bodo Glimt di leg pertama babak playoff 16 besar. Silkers terakhir kali menjadi starter untuk FC20 dalam laga Europa League melawan Olympiakos pada 12 Desember tahun lalu, sebelum cedera membuatnya menepi. Sejak saat itu, ia perlahan kembali mendapatkan menit bermain, termaksud sebagai pengganti di laga Eredivisie sebelum akhirnya kembali menjadi starter dalam duel krusial ini. Dan hasilnya dampaknya langsung terasa. Meski Twente gagal mencatatkan clean sheet, peranan mereka tampil lebih kokoh dibandingkan laga-laga sebelumnya. Media Belanda Football Premier menyoroti bagaimana kehadiran Silkers memberikan stabilitas di lini belakang. Bahkan ia diberikan rating 6,5/10, bukan yang terbaik, tapi cukup solid untuk seorang pemain yang baru comeback dari cedera. Namun berdasarkan FotMob yang sering kita jadikan acuan, Silkers mendapatkan nilai 7. Tanya Football Premier dan FotMob, pelatih FC20 Joseph Osting juga memuji kerja kerasnya, termasuk peran Silkers dalam menjaga keseimbangan lini belakang. Kombinasinya bersama Gustav Lagerbielke di jantung pertahanan menjadi kunci dalam meredam serangan Bodo Glimt yang terkenal eksplosif. Selain performanya yang solid di lapangan, ada satu momen spesial yang tidak bisa dilupakan Silkers di pertandingan ini. Stadion FC20 memiliki atmosfer unik karena tribun Fakpi yang biasanya dihuni oleh supporter garis keras, justru dipenuhi oleh 2.500 anak-anak akibat sanksi UEFA. Silkers mengaku sangat menikmati dukungan yang diberikan oleh para anak-anak ini. Bahkan rekannya, Dan Rods juga mengaku terkesan dengan atmosfer berbeda yang diberikan oleh anak-anak ini. Dukungan spesial ini jelas menjadi tambahan motivasi bagi Silkers dan timnya untuk tampil lebih baik di leg kedua. Di saat Silkers bertarung di atas lapangan, Alex Pastoor, asisten pelatih timnas Indonesia, kembali ke Belanda dan memainkan peran lamanya. Kali ini bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai pandit sepak bola di UEFA Europa League. Dalam Instagram story-nya, Pastoor terlihat berdiri di pinggir lapangan dengan mikrofon di tangannya. Analisis Laya Azhar versus Galatasaray di Alfa Stadion. Ia bekerja sebagai pembuka hang baru bagi Pastoor. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, ia sudah sering muncul sebagai analis sepak bola di berbagai siaran dan podcast di Bandung. Yang menarik, sebagian besar prediksi ia benar-benar terjadi. Keahliannya dalam menganalisis taktik dan baca permainan membuatnya menjadi salah satu pandit yang diperhitungkan. Bukan sekedar berbicara, Pastoor memahami bagaimana sepak bola modern bekerja. Harusnya pandit sepak bola kita harus bisa mencontoh Alex Pastoor juga ya guys.
Kini pertanyaannya, akankah semua pengalaman dan kemampuan Pastor turut membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Kita tunggu perkembangannya. Selain kejutan dari pemain dan pelatih aparel timnas Indonesia, Erspo juga tidak mau kalah dalam memberikan kejutan kepada para fans Garuda. Erspo baru saja melakukan launching penjualan jersey timnas terbaru, dan hasilnya ludes dalam hitungan menit. Pada hari pertama, Erspo merilis beberapa varian, mulai dari jersey training, pre-match, hingga player issue. Namun belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah jersey yang terjual. Yang pasti, di platform Shopee, semua stok sudah habis. Bahkan Erspo memberikan packaging khusus untuk 1.000 pembeli pertama, menjadikannya lebih eksklusif bagi para fans timnas Indonesia. Melihat permintaan yang begitu tinggi, Erspo sebelumnya sudah mengebut produksi untuk memastikan stok mencukupi. Dikabarkan puluhan ribu jersey telah disiapkan untuk launching ini, meskipun hanya tersedia dalam versi lengan pendek. Tidak berhenti di sini, launching masih berlanjut. Di hari kedua, penjualan jaket mid-layer, Anthem, Traveling and jersey replika akan dimulai. Di hari ketiga, jersey supporter version, t-shirt, polo, dan casual pants resmi dirilis. Yang lebih mengejutkan, Erspo juga membocorkan bahwa jersey ketiga timnas Indonesia akan memiliki sentuhan warna pink. Hal ini langsung dijelaskan oleh owner Erspo, Sadat, kepada Ketua PSSI Pak Erick Thohir. Ya, sebagai warna yang jarang digunakan dalam sejarah timnas, keputusan ini sempat mengejutkan banyak orang. Namun justru respon fans sangat positif. Banyak juga yang membuatkan prediksi bagaimana jersey timnas dengan sentuhan warna pink. Jersey ini menjadi bagian dari strategi pemasaran timnas Indonesia yang semakin modern dan berani dalam eksperimen desain. Dengan warna yang fresh dan berbeda, timnas Indonesia kini tidak hanya tampil jarang di lapangan, tapi juga semakin menarik perhatian dalam dunia fashion sepak bola. Ya, sekali lagi jersey bukan hanya sekedar pakaian. Ini adalah simbol kebanggaan, semangat, dan dukungan dari jutaan supporter Garuda. Semoga dengan jersey baru ini, timnas Indonesia semakin percaya diri dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari seluruh penggemar di tanah air. Siap menyaksikan aksi timnas dengan jersey baru ini?